menurut apa? Baik itu seperti apa? Kata baik dalam bahasa Indonesia tidak sama kata baik dalam Quran. Maka inilah yang ingin kami sampaikan, agar kita bisa menjadi baik dan juga bisa meneladani Rasulullah itu dengan baik. Dalam Quran, ibu-ibu sekalian, ada 6 kata baik yang kita dapatkan pada Quran. Ada 6. Dan mohon disimak, kalau tinggal 1, kita tidak akan bisa menjadi orang baik. Pertama, ada thayyib, artinya baik. 2, khair, artinya baik. 3, ma'ruf, artinya baik. Yang keempat, ada ihsan, artinya baik. Yang kelima, ada namanya sholih, artinya baik. Yang keenam, ada birrun, artinya juga baik. Jadi 6 kata baik pada Quran tidak sama penekanannya dalam melaksanakan pada kehidupan manusia. Pertama, mari kita gali. Thayyib artinya baik. Tapi kebaikan yang Allah pesankan itu adalah kebaikan secara fisik. Kebaikan fisik, bendanya baik, fisiknya baik. Itu yang disebut dengan thayyib. Kita dapati pada Quran misal, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang baik-baik, apa yang telah kami beri rezeki kepada kamu. Jadi Allah tidak sebutkan dengan kata baik yang lain. Allah sebutkan dengan kulu min thayyib. Thayyib artinya baik. Jadi itu secara fisik makanan itu baik. Dipandang dia enak, dicicipi terasa lezat, masuk dalam tubuh dia memberi dampak yang baik. Itu namanya thayyib, kulu min thayyibat. Ada sebagian makanan itu dilihat tidak enak, tapi begitu dicicipi terasa nikmat. Jadi makna thayyib, apa yang baik menurutmu. Jadi ibu sekalian, jaga fisikmu. Karena hanya fisik tubuhmu inilah yang menjadi alatmu beribadah kepada Allah. Karena dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga pola makan, dengan menjaga minum, dengan menjaga istirahat, memberi mata untuk tidur, itu adalah kebaikan yang paling utama, disebut dengan thayyib. Jadi jangan sampai ibu tak merawat badan. Misal dia jarang mandi, dengan rajin mandi dia itu telah mengamalkan sunnatullah, menjadi orang baik. Muna jarang nak burui maridi, indana mengikuti tuntunan ni Allah ia beri. Atau jarang marusuk kipur, marusikat gigi, nalewati bujing-bujing bontar mengikutnya nak burui. Dong kawin bersih ibalik silo dah sudah. Berarti indah menjaga fisik. Ibu harus berhias, apalagi di rumah. Islam mengajarkan begitu. Nabi Muhammad adalah sosok Nabi dan Rasul yang bisa dijadikan sebagai teladan pada perkara besar, juga pada perkara kecil. Rambut Nabi kadang-kadang menyentuh telinga. Di lain waktu ia panjangkan sedikit menutupi telinganya. Dan di lain waktu Rasulullah juga ada penginjak rambut sampai menyentuh bahunya. Tapi kalau Rasulullah bangun dari tidurnya, rambutnya rapi, artinya kan may sunnah kian may omuknya.
Ulangan untuk begitu menyambut keluar dari sebangsa umumnya menggoreng masuk sarang di luar kan? Atau intinya merhias pulang tur jamayan cantik-cantik di jalurnya mantai Muaksalalu di sini sudah namun varias tiap-tiap sampai ini sudah. Berhiaslah di hadapan suamimu, berhiaslah di rumahmu. Yang tidak boleh itu adalah tabarruj. Berhias dengan berlebihan. Karena ada orang dalam merawat tubuhnya berlebihan sampai dia jinjingnya yang tas isi nitasi saja kosmetik saja lebih lain gunting sisilona lain buse krim tupat handbolina lain buse sabun mandina lain tutangan asing do ustad pelembak na buse ning kan nama kontongon ning orang adong buse tua jauh macam-macam adong krim lah, adong pelembab lah, adong skincare lah, aduh peluar ni. Adong bisa dapat alat nasolentik yang nak bulu madai lah. Lain sampun yung obuk lah, lain dapat pelembab lah, lain bisa dapat ubat nyutuna, lisa, vomit, nah ini sudah. Jadi itu berlebihan. Boleh ibu berhias, itu sunnatullah. Allah ajarkan itu agar kita merawat diri. Tapi jangan berlebihan, jangan bertabarruj. Orang-orang dulu simpel merawat badan. Berangkat ompong tay na nyo, orang-orang tuan tay, berangkat kalay na untuk mandir saan. Ngadong sabon lupi masuk. Indah dong odol sikat gigi. Irapu ya meto kibatang iki songono si somali, dan itu yang si somali. Rumput manis itu dibondari kan halus-halus. Irapunya semuanya gosok pun ini digunakan rek. Ngadong sikat gigi dan jol. Deba ngadong si somal, sobu-sobu lo di topi ini mandir saat topi batangaikan tapianan mah iyo banyak kian bangdari kundapura. Banyak banggar ayu ikan itu topi banyak ini gosok-gosok banyak. Lom-lom tiponi sudah begitu marsiul barias kan? Itulah cara orang dulu merawat diri apa adanya. Karena dulu belum ada sikat gigi, belum ada odol, tapi karena perintah Allah mengatakan jaga fisikmu, jaga makananmu, jaga tubuhmu, karena hanya tubuh inilah alatmu beribadah kepada Allah. Kalau tubuh sudah sakit, apa yang harus kita buat? Tinggal duduk, tinggal terbalik di rumah, ada yang diimpus, yung name. Maka jagalah fisikmu, jaga kesehatanmu. Itu makna pertama baik dalam Quran. Toyib. Toyib itu yang jahat. Anggo dilubui kan si toyib na jahatan ni kan. Bang toyib tinggalai 3 kali, puasa 3 kali, lebaran tak kunjung pulang-pulang. Itu cuma dilakukan itu bang toyib yang jahat. Kalau pada Quran toyib itu artinya baik. Yang kedua khair. Apa makna khair? Baik secara sifat. Baik secara sifat. Kalau toyib fisiknya baik. Kalau khair, ibu bertemu orang yang lebih tua, hormat, menegurnya. Bertemu dengan orang yang lebih muda, menegurnya juga, mengucapkan salam atau menghormati orang-orang yang lebih tua, menghormati jiran tetangga, itu sifat baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Kebaikan yang Allah maksudkan itu sebiji zarrah adalah sifat-sifat baik. Kita bertemu orang baik dan sifat penghuni surga yang menyenang, banyak senyum. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Mereka memandang Allah. Atau mereka
dalam keadaan tersenyum, tertawa. Itu penghuni surga. Jadi waktu di dunia riang dohinak senyum, murah senyum. Ulang boleh anak kulit bau saja. Beropi amantai bau. Beropi ayahnya dia dan buruknya bau saja. Yang lipati daun setukaran saras lebih baru senyumnya. Ini memang hebat tuh di dalam dunia kan. Jadi kepada orang kita harus bersifat khair, baik. Jadi kebaikan itu sebiji zarrah pun akan Allah balas. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang mencatat, apa yang ketiga? Satu, thayyib. Kedua, khair. Ketiga, ma'ruf. Ma'ruf artinya juga baik. Tapi yang dimaksud apa itu? Sikap baik. Kalau khair, sifat baik. Apa beda sifat baik dengan sikap baik? Beda. Kalau sifat baik, ibunya yang berbuat baik dari lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair, kata Allah. Kata Rasulullah, kata Rasulullah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Falyaqul khair, baik. Kalau ma'ruf sikap, adong nama tinggal inang ibanjar moyo on na hadirun si polukondon sudah sadong on pidoli. Bercampur. Misalnya inang adong siriaon, adong silubuton ibanjarmi. Sungon dia do sikap. Pala peduli doho keho mangaligalangan iman na ido ma'ruf sikap baik. Adong benang undangan urja tahun na diho inda keho inda baik warni. May patahon suhut siya bulunan tuiba masangap roalay mandokori tubakas niba. Lalu keho inang menghadiri urjai berarti sikapmu baik, bahasa Arabnya ma'ruf. Maka akan kita dapati pada Quran misalnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang harus dengan khair, mengajak orang harus dengan sifat baik. Perkataan yang baik, yang santun, yang sopan, hormat itu khair. Baru amar ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, maksudnya mengajak orang bersikap baik. Bapak si anu sedang dirawat di rumah sakit, ayo kita sama-sama lihat dia di rumah sakit atau kita lihat di rumahnya. Semoga menjadi obat buat beliau. Ibu mengajak orang lain untuk melihat si sakit, berarti ibu sedang amar ma'ruf, bersikap baik. Jangan bayangkan amar ma'ruf itu demon, Allahu Akbar, berantas narkoba. Bukan itu saja yang disebut dengan amar ma'ruf. Ibu mengajak saudara, mengajak kawan, mengajak kerabat untuk menjenguk si sakit, melihat orang meninggal, atau menghadiri pesta. Itu ma'ruf. Tapi jangan pula terlalu berlebihan. Ada orang itu bersikap baik, bayan ringgas na yang mangali dialangan bayoy, marlobi markupiah sa hari-hari. Paling zapayalak, tusiya doho itulah, mangali na maninggal, mangali dialangan. Isiya na dong na maninggal, ngapi nilo to, manjalaki na dong sa isiya na dong. Ina maringas today, maksud na kumulo na maninggali. Itu, iman itu kan ma'ruf, sikap baik. Lalu yang keempat, itulah yang disebut dengan ihsan. Apabila dia menjaga fisiknya karena Allah dan dia berkata baik, dia bersifat baik juga lillahi ta'ala. Dia bersikap apabila ada orang meninggal, ada pesta dia dapat undangan, ada saudara keluarga, masyarakatnya sakit dia lihat,
dilakukan itu lillahi ta'ala sama dengan ihsan. Itulah ihsan. Nah, yang disebutkan Allah pada Quran pada surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan yang baik yang dimaksud itu secara thayyib, fisik Nabi itu baik. Itulah thayyib. Dan juga sifat Rasulullah itu juga baik, itulah khair. Dan juga sikap Rasulullah itu juga baik. Ketika ada orang membutuhkan, ia bantu. Ada orang minta tolong, dia tolong. Itulah yang menjadi uswatun hasanah. Untuk menjadi suri teladan di rumah sendiri, ibu kalau ingin dicontoh dan ditiru anak-anakmu kemudian hari, harus terpenuhi dulu tiga ini. Jaga fisikmu, karena kalau ibu sakit-sakitan gimana mereka mau mencontoh. Yang kedua, jaga sifatmu, berkata baiklah kepada anakmu, penuh lembut, cinta dan kasih sayang. Jaga sikapmu, sikap baik. Kalau anak salah ditegur, jangan biarkan. Kalau dia keliru, luruskan. Kalau dia berbuat dosa, ajak dia taubat dan bermohon ampun kepada Allah. Maka jadilah ibundanya uswatun hasanah dalam keluarganya. Jadi itu makna uswatun hasanah. Ihsan adalah kebaikan yang dilakukan karena Allah. Sebab itu non-muslim tidak akan bisa baik sepenuhnya. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memenuhi yang keempat, lillahi ta'ala. Walaupun non-muslim si kafir atau non-muslim Kristen, Yahudi atau Nasrani itu baik fisiknya, dia rapi merawat tubuhnya, lalu dia berkata-kata baik, sopan, tata krama luar biasa, sikapnya juga baik, dia datang membawakan untuk makanan, tapi semua itu dilakukan bukan lillahi ta'ala. Kalau kita muslim jelas lillahi ta'ala, apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Dalam doa pada surah Al-Baqarah ayat 201 kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang kita minta. Kita baik secara fisik di dunia, kita baik secara sifat, kita baik secara sikap di dunia. Di akhirat juga kita berharap sama. Wa fil akhirati hasanah. Jadi ihsan, hasanah, uswatun hasanah adalah perubahan kata dalam bahasa Arab yang intinya adalah sama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu ketiga, maupadkan ihsan. Yang kelima ada solih. Solih juga artinya baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal baik. Kan itu artinya. Solih ini harus terkumpul dari yang empat pula. Dia harus menjaga fisiknya, dia harus bersifat baik, dia harus bersikap baik, dilakukan lillahi ta'ala. Itu orang solih. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Setiap amal solih itu akan dibalas. Amal solih yang dimaksud adalah dia melakukan mulai dari tahap nomor 1. Ibu, kalau ingin menjadi istri yang solihah, syaratnya simpel, cuma 4. Pertama, berhiaslah, rawat dirimu, rawat tubuhmu. Itu thayyib. Yang kedua, jaga sifatmu. Bertemu suami, hormatlah, berkata baiklah, jangan mencela, jangan menghinanya. Itu wanita solihah syaratnya yang kedua. Yang ketiga, bersikap baik. Bagaimana sikap seorang istri ketika melihat suaminya jatuh sakit? Akankah dia peduli? Bagaimana dia melihat ketika keluarganya ditimpa musibah? Bagaimana sikap perempuan itu melihat rumahnya berantakan?
belum bersih, belum disapu, itu makruh. Dia lakukan menjaga diri lillahi ta'ala. Dia menghormati suami, artinya khair lillahi ta'ala. Dia juga bersikap baik lillahi ta'ala, maka dia ihsan. Dilakukan ini empat-empatnya, perempuan itu jadi wanita solihah. Yang udah jarang mari di dua anak murinda wanita solihah. Atau berdandan terus merias diri, tapi membiarkan rumahnya berantakan, habis bertibalan ideja, ide sama, pinggan nakotur bulan kok. Indah sadari sasapokin somoni, indah wanita solihah anak murid. Dia harus thayyib, dia harus khair, dia harus ma'ruf, dan dia ihsan. Itulah solihah. Laki-laki yang solih juga sama. Dia harus berhias diri, dia harus rapi, dia harus berpenampilan yang baik, apalagi di hadapan Allah. Sebelum berangkat sholat Jumat, Rasulullah suruh agar kita mandi sunat. Sebelum berangkat sholat hari raya, laki-laki juga, perempuan juga dianjurkan untuk mandi. Artinya berhias diri. Itu thayyib. Laki-laki juga harus berkata baik, karena Rasulullah mengatakan, akulah, kata Rasulullah, orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka dia juga menjadi teladan dalam berumah tangga. Soleh, solihah adalah kesimpulan dari yang empat itu dilakukan. Lalu yang keenam, birrun. Jika dilakukan kebaikan ini terus menerus, tiada berhenti, sepanjang kita hidup dilakukan kebaikan yang 5 ini semuanya, disebutlah dengan birrun. Kalau kepada Allah kita dapati awal juz 4 kan, lan tanalul birra, tidak sempurna kebaikan seseorang, tidak sempurna kebaikan yang dimaksud itu birru. Atau dalam ayat lain, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi. Orang baik itu dalam kata birrun bukan orang yang menunjukkan wajahnya ke timur ke barat, artinya dia rajin pada orang, dia bersikap baik, adong siriau dia, adong silutan maisia, adong keramaian terlibat dia kan menampakkan wajahnya ke timur ke barat. Bukan hanya itu kebaikan, tapi kebaikan itu kata Allah, walakinnal birra man amana billah. Tapi kebaikan itu adalah beriman pada Allah. Tidak cukup sehari kita beriman, selama ruh masih ada di dalam badan kita beriman kepada Allah. Itulah birru. Kalau disandarkan pada orang tua, jadinya birrul walidain, berbuat baik pada ibu dan bapak. Apakah cukup berbuat baik kepada ibu bapak itu sehari? Tidak cukup. Setahun juga tidak cukup. Jadi berbuat baik pada kedua orang tua selama kita hidup, berbuat baiklah pada mereka. Jangan mentang-mentang sudah menikah, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, orang tua masih hidup, lantas kita abaikan. Dia menganggap hutangnya sudah lunas. Salah besar. Selama kita hidup, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah makna birrul walidain, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, 6 kebaikan penjelasan dari uswatun hasanah tadi. Uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Lalu di akhir ayat itu, karena sudah azan, kita lanjutkan sebentar lagi. Di akhir ayat itu kan Allah sebutkan wa zakarallaha katsiran, yang banyak mengingat Allah. Lalu pertanyaannya, yang Allah sebutkan wa zakarallaha, mengingat Allah itu banyak-banyak dalam bentuk apa? Jangan bayangkan zikir itu hanya dengan memegang tasbih. Zikir itu banyak. Cara mengingat Allah itu bukan cuma satu.
Pertama, zikir. Ini zikir lagi. Kalau tadi baik sudah, sekarang zikir. Zikir pertama dalam Quran adalah solat. Aqimis solata li zikri. Dirikan solat sebagai zikir padaku, kata Allah. Maka dengan rajin solat kita sedang berzikir. Bapak Ibu sekalian, pala carito kampung ben ita rata-rata dan dalam kampung robe munisipal dulu pidoli nomor sama nomor puluh nomor suara tangin inang palang-palang untuk kajian memang tadi makrifat tapi palang-palang semua ibagasan tanoi iciptaun Allah ado pitu bolas makhluk di bagasan tanoi tapi nang pun apil adong nitrogen fosfor kalium singkatannya NPK NPK adong kalsium klorida singkatannya KCl adong Mg singkatannya sebenarnya itu magnesium adong Za nang pun apil pokoknya pahali adong 17 makhluk Allah di dalam tanah tersedia yang akan menjadi makanan buat tanaman, hewan, ternak semuanya. Di dalam tanah itu sudah Allah sediakan. Pada ayat Quran kan sudah jelas Allah sebutkan. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menghamparkan bumi? Maksudnya terhampar itu bukan seperti hamparan terbentang. Bukan hanya itu. Semua makanan yang dibutuhkan makhluk yang hidup di bumi sudah Allah buat di tanah ini. Jadi semuanya ada 17. Ada 17. Dan ketika islabur nang eme topang banyak asu bisa topang eme ada panganunnya itakoi ada panganunna imam makhluk di Allah tapi itu bolasi lalu emean petopak sampai umursi kan isabi mo mainang eme ijong merupoi pagiling perupok jadi mah danonon inangkan ibasuhoma lalu ipamasak ko lalu manelo untuk masak mengeluarkan dahan masuk ke badan ni manusia ipamalia yoban koi nang mangali lalu mungkin adong dia sedikit bosan adong yasin sangat ratib saja deh yasin mai lehen koi nang yasin di nabi tu bolasi alam mai sibuk mo nabi tu bolasi mai baca ko ratibul haddan ratibul autos enggak ratibul haddan saja oh enggak ratib oh jadi yasin dengan solawat-solawat tadi dengan doa maka 17 makhluk Allah dalam tubuhmu merasa senang dan bahagia. Apa kata Allah pada Quran? Apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. 17 makhluk Allah dalam tanah berzikir pada Allah. Pindah pada padi ibu panen, diolah, digiling jadi beras, beras dimasak jadi nasi, nasi dimakan masuk dalam tubuh manusia. Allahu Akbar. Mengadu pada pibulan sibuk Nabi nasunaan waktu tinggal di sibuk dalam kubur. Nabahat mazikir Nabi waktu tinggal di kawasan Tanoi. Dawatan zikir niya on mana ajurasui tinggal di kawasan. Ning Nabi pibulan sibuk. Jadikan bahasa Quran simpel. Siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah buatkan kehidupannya baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maksudnya simpel lenang secara kajian pangempatna itu bolas ibabasan tanoi atau makhluk ni Tuhan. Ma pindah inang dueme jadi ma dalon dungola jadi maindahan. Sungguh buset bulung gadung topak ingin jang tanoi marpulung maya icalong ko ni dahori bang ipulos kumpo sanggulong adong alias itipulong ko musik lalu dong bawang merah bawang putih ilos ko ciak-ciak na sangge-sangge na ituk-tuk ko
lalu gunung-gunung, rimbang, Arias, bawang merah, bawang putih, iben kongsi pulau sungai. Marumai, ini musuh gunung-gunung. Pamasang lindan pun, somar nunggu gunung-gunung ini juga somar. Lalu Rabu Zaidabe, Arambir, urat nabahat, mangan, itanoi. Itu bola makhluk ni Allah juga yang mereka makan. Lalu koi dan orang ruk, de iporo, sobar orang ini, niolak ini gobokan. Lalu pemasak komor sudah bulu baruan, naik juga dan kita lengkap doa Arambir naik siap-siap nak. Jadi makhluk baru naik juga alias parcak. Buari tahu si Homa misalnya inang babaran sada atau balanak natal na hudang sada itambat mon buari digantung mon iginjang idabu mon tali putoro kan dung masak bulan ditarik ke sini mentuginnya suni malak na jodoh kan ben suadana malay dinang kan laumangan na pe pupuanggo au indahanon sasa bulan ngau dung isar rupiah balanak kita warna di pengaruh catat pengaruh ceruan tapi tidak masalah makhluk Allah dalam tubuhmu yang dari makanan dari tumbuhan ketika dibawa solat dibawa berzikir mengingat Allah mereka bahagia tapi bayangkan mainan susun bayangkan boleh ngaunjung solat sama dua seumur hidup ngaunjung yang beramal ibadah adong pe pengajian semono ngawe majelis zikir pe ngado dia manungun na pitubulasi mandok warni Tuhan manungun na pitubulasi oh Tuhan nami nasosal matinggal di surga lampurun indana solat indana beramal indana membaca Quran adong pe wirid yasin na sono doya adong pe wirid pengajian na sopihi dunia alam pun namun saja okare juga bangun jadi usaha nak jadi tunan sudah nampai kepada itu boleh sih mengadu kepada Allah itulah yang kita sebut dengan penyakit 17 makhluk Allah memberontak di kepala jadi sakit kepala turun ke bawah dadamu sesak di paru-paru itu mereka hantam mereka tinju jadilah sesak napas pindah ke hati, pindah ke lambung, asam lambung, usus, tipus, lalu turun ke bawah, rematik, asam urat, semuanya adalah karena pemberontakan 17 makhluk Allah dalam tanah. Tidak kita bawakan berzikir kepada Allah. Jadi, bawa berzikir. 17 makhluk Allah dalam tanah yang mereka butuhkan adalah 17 rakaat. 17 rakaat. 2 zuhur, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 rakaat. Sada biru piala ini. Si nitrogen sada isia, si fosfor sada isia, si kalium sada isia, si kalsium sada be. Tay inang sulari ibayin ko alay martak na mamani ilehen ko baliyahna itambay ko bakliyahna sulat tahajud mo dobe witir mo dobe duha mo dobe tahiyatul masjid mo dobe nasunang maruan na pitulasi martak na mamani kan? Jadi mereka menuntut 17 rakaat kalau diberikan lebih itulah yang lebih baik. Dan juga 17 makhluk Allah ini menuntut 17 ayat dibacakan sebelum kita tertidur. Ada 17 ayat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan merupakan wirid buat kita seharusnya sebelum tidur. Pertama, surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. 7 ayat surah Al-Fatihah. 10 ayat pada surah Al-Baqarah, yaitu Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, 4 ayat 1 sampai 4. Lalu surah Al-Baqarah ayat 255, 256,
250 bahasa sederhana nah? Ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Madung 14 kan? Lalu 3 ayat terakhir pada akhir Al-Baqarah atau 284, 285, 286. Sebelum tidur kita baca 17 ayat ini. 17 ayat yang dimaksudkan adalah Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 10 ayat. Kita baca setiap sebelum tidur. Boleh dengan membuka Al-Quran, boleh dengan menghafalnya, atau dengan melihat Al-Quran pada handphone, atau ibu suruh anak disuruh yang ada di bait dulu di bawah bait salam. Soal itu ustaz lagi atau lagi dia punya baca-baca dulu baca. 17 makhluk Allah dalam tanah tadi sudah pindah pada makanan, pada hewan. Lantas kita makan pindah dalam tubuh kita. Siang malam kita berikan 17 rakaat. Sebelum tidur mereka juga menunggu 17 ayat. 17 ayat ini dibacakan. Itulah yang disebut dalam istilah sekarang namanya self therapy, pengobatan diri sendiri. Ibaratnya HP ini semua kita memahaminya. Pala mabahat dan memasukkan ke HP ini, mau satu iklan, kan? Na error mengeluarkan bom virus penyakit ke HP. Kan yo ko batu pasaran tu para korban 40 lubang satu iklan di HP ko. Ang dai i-reset tu on kan ni. Ali reset mang ibain ulang tu pengaturan awal ni. Bu hapus maksudnya bayi data-data di pembahasan ikan ini ay menengok punda kembali ke pengaturan publik. Manusia juga sama. Sebelum tidur berharap direset. Sadario tidak mana-mana virus oleh Tuhan. Mulang mengaji saudara ko adun mani soko-soko marjuju nama baru-barunya pun dia dulu ya pun dia mengaji di SD Al-Munawwaran betul-betul cari Indonesia ini yang usai kan ulang-ulang lebih mengaji kan maru virus kan ayo virus kehidupan. Kadang orang mengajak kita untuk ghibah, untuk ajak fitnah orang lain. Dan yang paling sakitnya nanti tiba lewat tuhuinang hijau kalai siapa yang lain usaha naruh dia kebetulan alai si mau baru-baru lah ngana tuhun ko tapi balik di kampung lalu tertuas podo menyebar informasi imat virus maka menahan itu untuk memberantas semua penyakit-penyakit seperti itu dalam tubuh kita, maka bacalah 17 ayat sebelum itu. Dapat tulis dulu, biar kita dapat buktian. Itu zikir pertama adalah solat, kan? Zikir kedua membaca kata-kata zikir atau kalimat-kalimat yang baik setelah solat. Itu zikir juga. Dengan membaca astaghfar, Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah sekali. Apa kata Rasulullah? Seandainya dosa dan kesalahannya sebanyak buih di lautan, dengan dibacanya tasbih 33, tahmid, takbir 33, semua dosanya itu Allah ampuni, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Walaupun zikir itu tidak wajib, tapi kita kan ingin bersihkan dosa, baca nama sholat. Dua zikir kan, pertama sholat, kedua setelah sholat, itu zikir. Lalu yang ketiga, doa. Doa adalah zikir. Maksud daina pala pengajian sungulun membaca yasin dengan yasin fadilah dan doanya zikir doa sunawat. Banyak doa yang kita sampaikan kepada Allah dikabulkan atau tidak dikabulkan karena dia adalah zikir. Ibu sudah dapat pahala. Indang pernah berkumpul lagu indah dua libai suman dua ini. Oh ini adalah tsunami dengan dua bening kong sinibai itu lima.
melusuk ular, ada ular lalu pukul dua kini. Tentang penginuan mana aneh-aneh. Kan, nak asingan-asingan itu saja untuk penginuan. Nah, menginu suatu banyak umurnya, 80 tahun mah, nggak mungkin dah baby. Kan asingan-asingan itu, kan? Nah, masuk di akal badan toh, masuk di akal dulu. Orang menginu tu, oh Tuhan boleh membawa kapal terbang, bagusnya pinado. Iji baik, kan? Nah, masuk di akal dulu baik. Jadi dikabulkan atau tidak, berdoa adalah zikir. Dengan berdoa kita sudah ingat Allah. 3. Yang keempat, menghadiri majlis ilmu. Nah, semua dari amal zikir kok. Setiap majlis ilmu dibuka, malaikat Allah perintahkan turun mengelilingi, mengkawal. Humaliyah untuk malaikat mengelilingi kita. Karena kita sedang mengingat Allah. Lalu yang kelima adalah dengan membaca Al-Quran. Itu 5 zikir. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikra, itu Al-Quran, kan? Dan kamilah yang menjaganya. Jadi kembali pada surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam kaitan peringatan Maulid Rasul atau kasih Maulid, uswatun hasanah, menjadi baik ada iram. Untuk mengingat Allah banyak-banyak, wa zakarullaha katsiran, berzikir kepada Allah itu dalam bentuk 5. Pertama, solat. Banyakkan solatmu itu zikir. Habis solat baca zikir, tasbih, tahmid. Yang ketiga, berdoa. Doa itu zikir, dikabulkan atau tidak itu zikir kita pada Allah. Keempat, membaca Al-Quran. Kelima, menghadiri majelis ilmu. Dengan orang pinang oleh dia pengajian tak, mabiar madau turun lewat waktu tahun asal.